Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Amista Karimah, siswi dari kelas 5 SD Negeri Sirau. Kali ini aku akan menceritakan cerita berjudul Anak Jujur, Anak yang Hebat. Dalam cerita ini mengisahkan tentang persahabatan antara dua orang anak, yaitu Miko dan Melan. Cerita ini berawal dari suatu pagi, Miko berniat untuk meminjam buku cerita kepada Melan. "Melan, aku pinjam buku ceritanya dong." "Untuk apa?" tanya Melan. "Aku ada tugas dari sekolah." Lalu Miko berjanji untuk mengembalikan buku tersebut nanti sore. Lalu Melan pun berpesan kepada Miko, "Oh ya Miko, jangan sampai hilang ya bukunya. Itu buku kesukaanku." Lalu Miko pun bergegas pergi sambil berkata, "Tenang Lan, akan kujaga baik-baik bukunya." Di perjalanan, Miko melihat teman-temannya sedang asik bermain bola dan menghampirinya. "Yonas, aku boleh ikut bermain tidak?" "Tentu saja, ayo kita bermain bersama Miko," jawab Yonas. Akhirnya mereka pun bermain bersama. "Tapi sebelum bermain, aku simpan buku ini dulu ya," kata Miko, dan Miko menaruh buku tersebut di balik batu. Ketika mereka sedang asik bermain, tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang lewat dan melihat buku tersebut. Ia pun berucap dalam hatinya, "Buku siapa ini? Masih bagus ini bukunya, tapi ngomong-ngomong, buku ini punya siapa ya? Kayaknya nggak ada yang punya nih. Aku bawa pulang saja buku ini daripada tergeletak di sini, kotor, akhirnya rusak." Menjelang siang, Miko dan teman-temannya akhirnya selesai bermain. Mereka pun berjanji akan bermain lagi di keesokan harinya. Lalu Miko teringat akan buku yang dipinjamnya. Betapa terkejutnya Miko saat Miko melihat bahwa buku itu sudah tidak ada lagi di balik batu. "Hah? Bukunya hilang? Kemana perginya buku itu? Siapa yang mengambilnya?" Ia bingung sekali. Lalu ia mencari di seluruh kawasan taman, tapi tidak ketemu juga. Menjelang sorenya, ketika Miko di perjalanan pulang, dan ia kebetulan berpapasan dengan Melan. Melan pun bertanya, "Hai Miko." "Oh ya Miko, mana buku ceritaku?" Miko bingung sekali. Bukunya ada di rumah, Melan." "Oh, ada di rumah ya? Ayo kita ke rumahmu," ajak Melan. Waduh, gawat ini. Bisa ketahuan kalau bukunya hilang. "Aku akan berusaha untuk mencarinya sampai ketemu," ucap Miko dalam hatinya. Melan pun mulai curiga akan tingkah laku Miko yang terlihat sangat gugup. Ia pun bertanya, "Kamu kenapa Miko? Ada apa?" Tidak ada apa-apa Melan." Lalu si Miko pun berpikir, "Lebih baik aku berterus terang saja apa ya? Nanti kalau aku tidak jujur, Melan pun pasti sedih. Jika aku jujur, Melan juga sedih ya. Lebih baik aku harus jujur." Kemudian Miko pun memberanikan diri untuk mengatakan yang sebenarnya.
Melan, sebenarnya bukumu hilang. Tadi di perjalanan pulang, aku bermain bersama teman-temanku, lalu kuletakkan bukumu di balik batu. Ketika selesai bermain, aku lihat lagi sudah tidak ada. Melan pun terkejut. Apa? Bukuku hilang? Itu kan buku kesukaanku, Miko. Kan aku sudah menyuruhmu untuk menjaga bukunya baik-baik. Kenapa kamu hilangkan? Di tengah, akhirnya Melan pun menangis. Tiba-tiba, ketika Melan sedang menangis, datanglah seorang anak laki-laki yang membawa buku itu. Lalu, ia melihat Melan sedang menangis. Ia menghampirinya dan berkata, "Kamu kenapa, Dek? Kok kamu menangis?" Melan pun menjawab, "Bukuku hilang saat dipinjam oleh Miko. Padahal itu buku kesukaanku." "Oh, begitu rupanya. Jadi ini buku milikmu ya, Dek? Tadi aku menemukannya di balik batu di taman sana." Lalu tangisan Melan pun terhenti. "Oh iya, tadi kan aku menemukan buku ini di sana. Lalu aku pikir itu bukunya siapa. Lalu aku juga nggak tahu. Jadi aku ambil saja. Maaf ya, aku sudah mengambil bukumu tanpa izin," kata anak laki-laki tersebut. Lalu Melan pun menjawab, "Ya tidak apa-apa. Lain kali jangan begitu lagi ya." Lalu si Melan pun berkata kepada si Miko, "Miko, bukuku sudah ketemu." "Wah, yang menemukan bukumu itu anak yang jujur ya, Lan. Anak yang jujur berarti anak yang hebat. Buktinya, ia sudah mengambil bukumu tanpa izin, lalu ia kembalikan lagi." "Oh iya, Lan, maafin aku ya. Aku sudah ceroboh dalam menjaga bukumu. Lain kali aku nggak akan kayak gitu lagi kok." "Ya, tidak apa-apa, Miko. Lain kali kamu jangan seperti itu lagi ya. Ketika kamu meminjam barang milik orang lain, kamu harus menjaganya baik-baik, dan ketika rusak, kamu harus bertanggung jawab." Itulah cerita tentang persahabatan antara dua orang anak, yaitu Miko dan Melan, atau cerita berjudul Anak Jujur, Anak yang Hebat. Oh ya teman-teman, sampai ketemu lagi di storytelling selanjutnya ya. Aku Amesita Karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Nanda Fadlia Didansyah, umur 11, SD Negeri Cirau. Aku akan menceritakan tentang menghargai perbedaan. Suatu hari, Ciko dan Becky bermain bersama. Mereka senang menemukan cacing. "Ayo kita minum," ajak Ciko. "Tunggu, pekik-pekik." Jalan berbatu membuatnya harus melangkah hati-hati. "Ayo cepat," kata Ciko tak sabar. "Aku sudah berusaha, batu ini membuat kakiku sakit," jawab Pekik. "Andaikan kakimu seperti kakiku," kata Ciko. Ia pun meninggal Pekik. Kaki
Kita memang berbeda, kata Pekik pelan-pelan. Tiba-tiba, tolong, teriak Ciko. Aku akan menolongmu, kata Pekik. Terima kasih Pekik, kata Ciko. Tenang, aku bersamamu, menjawab Pekik. Maafkan sikapku tadi, ternyata kakimu kuat saat berenang, kata Ciko. Kau tetap berteman baikku meskipun kita berbeda, jawab Pekik. Sejak saat itu Ciko tak lagi meremehkan Pekik. Ia menghargai perbedaan temannya. Menghargai perbedaan teman, terima mereka apa adanya, sebarkan sikap cinta damai agar kita disenangi orang teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hihihi. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Maryam bereskan baju, kaos kaki, sekali selimut dan minuman yang sedang dibawa. Tidak terjadi banjir. Kita akan mau kemana, ayah? Selamat pagi semua, Akhirnya Maryam, kita akan di depan kelasmu, seperti tahun lalu. menantikan kami. Sebab ibu tiba-tiba kantongan bersahutan, top top top. Seluruh warga mengungsi ke tempat aman. Petugas memberi peringatan melalui pengeras suara. Diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan menceritakan anak-anak PAUD. Anak-anak PAUD melalui senang bermain mereka terlihat tidak ada banyak yang dilakukan. Tiba-tiba terasa ada goncangan mainan terjatuh. Anak-anak kebingungan. Anak-anak tenang, ayo semua masuk ke bawah meja. Kita tunggu sampai goncangannya reda. Bunia menenangkan anak-anak. Setelah goncangan reda, anak-anak diajak keluar. Ayo kita keluar, tidak perlu dorongan ya. pagiku cerah.